Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anjani dengan NVM 2578324 dari kelas 2A TRPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang for loop ya, kayak perulangan terukur. Terus ada apa ya tadi? Kayak do while sama while gitu loh. Terus sini saya akan menjelaskan duluan itu for loop atau perulangan terukur. Definisinya itu digunakan untuk mengeksekusi blok kode dalam rentang yang sudah ditentukan secara spesifik. Terus ada struktur. Struktur ini biasanya yang memiliki 3 komponen dalam satu baris. Ada yang pertama itu inisialisasi variabel, kondisi batas, dan yang terakhir itu pembaruan nilai atau increment atau decrement. Terus ada contoh kasus nih kayak kita mau mencetak bilangan ganjil dari 1 hingga 20 nih. Kalau penjelasan secara teknisnya itu kayak kita memulai dari angka 1. Selama angka tersebut kurang lebih dari 20, programan ini akan mencetak angka tersebut, lalu menambahkannya dengan 2 agar tetap ganjil. Analoginya itu seperti seorang mahasiswa nih, yang harus menempuh 8 semester untuk lulus. Kita tahu pasti kan bakal ada batas awal kayak semester 1 dan batas akhirnya itu semester 8. Nah, itu analoginya. Dan materi kedua itu ini tentang while loop, kayak perulangan berkondisi nih. Kayak definisinya itu sebuah perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode selama kondisi tersebut tertentu bernilai true. Aturan pentingnya itu jika kondisi bernilai false, perulangan berhenti dan program berlanjut ke baris setelah blok perulangan. Ada logika pengecekannya. Kayak kondisi diperiksa terlebih dahulu nih sebelum eksekusi blok kode dilakukan. Jika kondisi awal sudah salah, blok kode tidak akan pernah dijalankan sama sekali. Kayak alur kerja dari flowchart, yang pertama itu mulai atau start, yang kedua itu cek kondisi, ketiga itu jika true jalankan pernyataan atau statement, itulah ya Bu, dan kembali cek kondisi. Terus yang keempat itu kayak jika false langsung selesai kata atau end. Kayak contoh misterinya itu kayak menjumlahkan angka dari 1 hingga 10 nih. Selama variabel i-nya masih di bawah 11, program terus melakukan akumulasi penjumlahan. Ada juga materi yang ketiga itu kayak do while loop atau eksekusi minimal sekali. Definisinya itu jenis perulangan yang mirip dengan while, tetapi memiliki perbedaan penting pada urutan eksekusi. Aturan uniknya itu kayak blok kode dijalankan minimal 1 kali sebelum kondisi dievaluasi. Artinya nih, aksi akan selalu terjadi setidaknya sekali meskipun kondisi awal sudah tidak memenuhi syarat. Terus ada perbandingan dengan while. While itu kayak cek kondisi, jalankan aksi. Kalau dual itu jalankan aksi, baru dia cek kondisi. Contoh kasus nyatanya itu meminta pengguna memasukkan angka positif hingga mereka memasukkan angka 0. Alasannya itu karena kita butuh pengguna memasukkan angka dulu. Ibaratnya itu aksi kan, baru bisa dicek apakah itu 0 atau bukan. Yang kita bilang kondisi. Setelah itu ada penjelasan array gitu. Apa sih array itu? Array adalah struktur data yang digunakan nih untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam suatu variabel. Kayak bayangkan jika kamu punya 100 nilai mahasiswa, daripada membuat 100 variabel kayak nilai 1, nilai 2 dan seterusnya itu kamu cukup membuat satu array bernama nilai. Analoginya kayak bayangkan sebuah locker di kampus nih. Satu barisan locker itu adalah array. Terus setiap kotak locker itu adalah elemen. Terus nomor di pintu lockernya itu adalah indeks. Nah, itu. Terus ada yang kedua itu anatomi array atau ini kayak indeksnya itu kayak penomoran elemen dalam array. Di hampir semua bahasa pemrograman itu kayak termasuk Java nih, indeks selalu dimulai dari 0. Jika ada 5 elemen, indeksnya adalah 0 sampai 4. Elemennya ini apa sih? Isi atau nilai yang disimpan di dalam locker. Terus ada lagi kayak penyimpanan memori atau contiguous memory. Hal teknis yang sering ditanyakan adalah bagaimana array disimpan. Kayak array disimpan di memori secara berurutan kan.
Terus kayak jika kamu buat array integer, biasanya itu 4 byte per elemen. Terus maka alamat memori elemen kedua adalah alamat elemen pertama ditambah 4 byte. Terus karena susunan yang rapi ini, komputer itu sangat cepat lah ya dalam mengakses data. Kita hanya butuh alamat awal dan indeksnya untuk menemukan data tersebut secara instan. Yang kedua itu array. Habis itu kan array multidimensi kayak matriks. Dan dunia nyata itu data tidak selalu satu baris. Kadang kita butuh table kayak baris dan kolom kan, kayak array 2 dimensi. Sering digunakan untuk mempresentasikan koordinat peta, tabel database, atau matriks matematika. Analoginya ini, jika array 1 dimensi adalah satu baris locker, maka array 2 dimensi adalah lemari locker yang memiliki beberapa baris dan beberapa kolom. Kayak aksesnya itu kita butuh 2 indeks, misalnya kayak nilai baris sama kolom. Terus ada operasi dasar pada array ini. Dalam rekayasa perangkat lunak itu ada 4 operasi utama, yaitu CRUD yang sering dilakukan pada array. Kayak yang pertama itu ada traversal, kayak mengunjungi mengunjungi setiap elemen satu persatu. Biasanya kayak pakai for loop gitu. Terus insertion, menambah data baru, kayak sulit lah pada array karena ukurannya tetap kan. Terus ada deletion atau menghapus data. Kita harus menggeser elemen lain agar tidak ada celah kosong. Yang terakhir itu search, mencari data tertentu dalam array. Terus ada menghubungkan array dengan love atau materi PDF. Kamu bisa menghubungkan penjelasan array ini dengan materi perulangan yang sudah kamu pelajari di kelas. Kayak pencarian dengan while loop, kayak kamu bisa menggunakan while loop untuk mencari data sampai ketemu. Perulangan akan berhenti segera setelah kondisi data ditemukan bernilai true dan atau jika indeks sudah mencapai akhir. Dan terus ada input dengan do while loop. Jika ingin mengisi data ke dalam array dari user, kayak do while sangat berguna. Program akan meminta input minimal 1 kali dalam kurung itu untuk elemen pertama kan. Nah, lalu mengecek apakah masih ada data lagi yang ingin dimasukkan. Terakhir itu ada keamanan. Ingatlah bahwa while loop itu melakukan pemeriksaan di awal. Jika kamu mencoba mengakses indeks di luar ukuran array, kayak dalam kurung itu misal nih, indeksnya itu ke 10, padahal ukuran arraynya hanya 5. Kayak program akan error kan, kayak array out of bounds. Di sini logika pemeriksaan kondisi menjadi sangat krusial. Baiklah, itulah penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun panjang atau length itu kayak jumlah total kotak atau kapasitas yang tersedia dalam array tersebut. Terus ada karakteristiknya nih, kayak karakteristik utamanya itu. Yang pertama itu fixed size. Sekali kamu tentukan ukurannya, misalnya nih 10. Ukurannya nih tidak bisa diubah di tengah jalan loh, kayak gitu kan. Terus ada yang kedua itu ada homogen. Kayak semua isinya harus setipe, kayak semua integernya, semua stringnya, dan sebagainya. Terus ada yang ketiga itu hubungan array dengan perulangan. Ini kayak apa ya? Ini adalah bagian paling penting ya untuk mahasiswa RPL nih. Array dan looping itu adalah pasangan abadi. Terus jika kamu ingin menampilkan semua isi array, kamu tidak mungkin menulis perintah cetak satu per satu. Kamu menggunakan struktur perulangan yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Yang pertama itu for loop. Digunakan karena kita sudah tahu kan pastinya berapa panjangnya array-nya, kayak array dot length kayak itu. Terus ada while atau do while. Digunakan itu kayak jika kita ingin mencari halaman tertentu sampai ketemu. Terus ada yang keempat itu kayak kelebihan atau kekurangannya ya. Kelebihannya itu kayak aksesnya cepat. Kita bisa langsung mengambil data di posisi manapun asalkan tahu indeksnya, kayak random access. Terus kayak ada yang itu efisiensi memori. Data disimpan secara berurutan di memori komputer. Terus kekurangannya ada itu ukuran kaku. Kayak jika array sudah penuh, kita harus membuat array baru yang lebih besar dan menyalin isinya. Yang keduanya itu ada tipe
data tunggal. Tidak bisa mencampur angka dan teks dalam suatu array yang